Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang membeli burung murai batu terahan ataupun bagaimana cara memilih burung murai batu yang prospek ke depannya. Karena sekarang sudah banyak dari Facebook, dari WhatsApp itu banyak penangkar-penangkar burung murai batu itu sudah sangat banyak. Dia bilang bagus, eksprestasi dan sebagainya. Kalau misalkan kita membeli burung murai batu ini harus yang jelas, teman-teman. Kalau misalkan tidak jelas nanti bisa capek saja. Memang ada yang juara 1 atau 2 ya, dari sekian banyaknya tuh yang bagus, tapi capek nanti teman-teman kalau misalkan kita dapat yang jelek. Makanya kita udah beli kroto, udah beli sebagainya, udah dirawat dengan kasih sayang dan sebagainya, tapi dia tidak moncer-moncer, mentalnya kurang. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Makanya lebih baik kita memilih dari peternakan yang bagus. Jangan asal pilih juga dari peternakan. Nah, di sini ada 2 poin yang kita harus perhatikan untuk membeli burung murai batu anakan dari penangkaran. Yang pertama, terah. Nah, terah ini sangat penting teman-teman semua untuk burung murai batu. Kadang-kadang ada yang bilang, wah terah itu nggak penting, yang penting perawatan. Ya memang, tapi terah itu dasar teman-teman semua, dasar dari burung murai batu. Misalkan indukannya bagus, nanti anakannya pasti akan menurun bagus. Nah, kita bisa bermain logika juga, kayak orang, kayak manusia teman-teman semua. Misalkan orang tuanya itu pinter, bagus, tinggi dan sebagainya itu. Nah, seperti itu pasti anaknya tuh gak jauh-jauh dari situ. Mungkin dari kulitnya, mungkin dari cara kecerdasannya, mungkin dari cara tingkah lakunya. Nah, seperti itu. Makanya terah ini jangan main-main teman-teman semua. Harus kita lihat dari terahnya juga. Seperti apa burung murai batunya yang harus kita beli. Makanya terah itu menentukan, itu adalah dasarnya. Selanjutnya itu baru kita poles-poles. Nah, ini terahnya bagus. Terus yang poinnya dari terah itu adalah mental. Nah, kalau misalkan sudah terahnya bagus, kita lihat dulu mentalnya. Mentalnya benar-benar fighter tidak indukannya itu. Mentalnya kalau misalkan kita show sedikit dia tarung atau digantang dia enak mainnya durasi. Nah, itu dari ini ya mental, karena di gantangan, di lombaan itu burung murai batu itu yang dipertaruhkan itu mentalnya. Mental dia tarung, mental dia ngelawan. Nanti kalau misalkan mentalnya bagus, nanti dia gampang disetting. Dan juga setiap kita bawa pasti dia tarung kalau misalkan mentalnya bagus. Nah, ini poin dari terah tadi adalah mental yang kedua. Yang ketiga adalah volume. Nah, volume ini mengikuti terah ya teman-teman semua. Kadang-kadang kita membeli asal-asalannya yang seperti tadi yang saya bilang. Kalau misalkan volumenya kenceng, itu bagus. Udah dia didukung dari terah, mental, volume. Nah, volume burung murai batu ini kan kalau misalkan kita mau event-event besar, lomba-lomba besar itu kan memang volume itu harus. Karena kita tidak tahu dapat tiket itu di mana. Misalkan kita kocok tiket kita dapat nomor berapa. Nah, itu kadang-kadang di tengah, dia tidak mesti di pinggir. Nah, seperti itu. Makanya nanti kalau misalkan kita dapat di tengah, suara volumenya itu dia kenceng, bagus, kedengaran. Kalau misalkan mau ditaruh di tengah, pinggir, samping itu dia bebas lah karena volumenya itu kenceng. Nah, di sini adalah terah teman-teman. Terah itu dia terah prestasi, terus ada mental dan ada juga volume. Nah, ini saling mengikuti ya teman-teman semua. Kalau misalkan kita mau membeli yang terahan bagus, jangan kita langsung beli-beli yang terahan ini terahan itu tapi juara latber kadang-kadang ada yang ya seperti tadi saya bilang itu 3 gantangan atau 5 gantangan maksimal 10 kadang-kadang udah juara dibilang terah prestasi. Nah, seperti makanya kita memilih-milih burung murai batu peternakannya tuh yang mana. Yang pertama, yang kedua katurangga. Nah, kalau misalkan kita membeli burung murai batu itu kan kadang-kadang ada peternak yang tidak hobi, dia kegantangan, dia hobinya memelihara, hobinya beternak.
Nah seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang bagus teman-teman semua, dari yang tidak digantangan tuh banyak juga yang bagus. Makanya kita harus lihat dulu ini peternakannya seperti apa. Nanti setelah kita ke peternakan itu kita lihat indukannya. Indukannya itu kan bisa kelihatan mentalnya, volumenya, terus durasinya. Walaupun kita sweet dikit, kalau mentalnya bagus dia langsung bunyi, langsung keluar, langsung bongkar-bongkar isian. Nah seperti itu. Dari katurangganya, dari pala, terus dari badan, warna dan sebagainya, itu banyak dari katurangganya. Makanya ya teman-teman semua, kalau misalkan kita mau meminim budget, kita bisa beli yang peternakan yang tidak hobi di gantangan, tetapi kita harus memilih, melihat peternakan mana dan indukannya itu seperti apa. Makanya kita harus bisa melihat dari katurangganya seperti apa, mentalnya dan sebagainya. Nah, ini adalah 2 poin teman-teman semua kalau misalkan mau membeli burung murai batu. Yang pertama itu tadi adalah trah. Trah memang harganya lumayan. Kalau misalkan trah burung murai batu itu minimal lakpres. Kalau misalkan yang kedua ini yang agak minim budgetnya, itu kita bisa melihat katurangga dan peternak langsung seperti apa indukannya. Kalau indukannya bagus, katurangganya bagus, palanya papak, matanya belok dan sebagainya, bisa kita ambil karena itu nanti bisa bagus juga. Apalagi yang peternak ini kan tidak suka, dia tidak hobi kegantangan, dia hobinya peternak, hobinya dia cuma senang-senang di burung ya, karena dia males ya misalkan kegantangan. Itu banyak juga yang bagus. Makanya itu ada 2. Kalau misalkan mau beli yang terahan itu yang udah sering kemana-mana itu ya, lomba kemana-mana itu mahal. Yang kedua itu katurangga. Katurangganya ini kita harus lihat langsung ke peternaknya. Jangan tergiur teman-teman semua dengan burung murai batu yang harga murah. Dari belinya itu dari orang per orang. Lebih baik kita beli dari peternakan, dari penangkaran, supaya kita bisa lihat induknya. Nah seperti yang saya bilang pertama tadi, nanti kalau misalkan kita membeli burung murai batu asal-asalan, kita udah nunggunya lama, kita udah proses pemasteran, proses perawatan dari dan sebagainya, itu nanti dia tidak mendapatkan hasil ya percuma, kita capek aja ya teman-teman semua. Makanya lebih baik kita membeli yang terahnya bagus. Terus yang kedua katurangga, itu kita beli dari peternak langsung, bisa lihat indukannya. Jangan asal-asal beli dari misalkan Facebook, wah ini kata orang pertamanya dia terah prestasi ya kan, dia di penangkarannya terah prestasi, tapi orang itu tidak menangkar, kita tidak tahu. Mungkin beli dari anakan yang kurang bagus, yang murah-murah itu ya teman-teman semua. Banyak juga yang mudah hutan yang impor itu diternak, jadi harganya kan murah-murah, itu bisa langsung dijual. Nah kadang-kadang seperti itu. Makanya ini poin ya teman-teman semua, kalau misalkan untuk yang pemula, untuk yang baru-baru beli burung murai batu, itu harus selektif, harus melihat itu seperti apa dulu, jangan langsung asal beli. Nah di sini ya teman-teman semua, pembahasan kita tentang 2 poin itu. Kalau misalkan mau beli burung murai batu harus lakukan seperti itu, karena kalau misalkan tidak, bisa-bisa nanti kita capek-capek saja memelihara. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Kalau misalkan baru bergabung, silahkan subscribe, like, dan share. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Nanti kalau misalkan belum ada pembahasan di konten saya sebelumnya, kalau misalkan mau ditanyakan tentang detailnya, nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya di deskripsi. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.